10 orang tadi semuanya telah sembuh. Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini? Lalu Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus mendengarkan kita. Yesus memperhatikan kita. Dan terutama Yesus mau mendekat dan memberikan berkat-Nya kepada kita. Hari ini kita mendengarkan peristiwa ataupun mujizat kesembuhan dari penderita kusta. Bacaan pertama juga mendengarkan kepada kita, memberikan kepada kita bagaimana Naaman, seorang yang besar, tetapi dari bangsa lain juga mengalami kusta. Dan uniknya kedua bacaan ini, bagaimana Yesus ataupun Tuhan dalam hal ini menunjukkan proses kesembuhan atau mujizat melalui hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil, tetapi membutuhkan iman yang luar biasa. Naaman saat bertemu dengan Elisa, Nabi Elisa, diminta oleh Nabi Elisa untuk membasuh tubuhnya, membasuh dirinya di sungai Yordan. Kalau di bacaan sebelumnya kita melihat bagaimana Naaman protes kepada Elisa bahwa di tempatnya ada begitu banyak atau ada satu sungai yang bahkan lebih bagus, lebih indah dari sungai Yordan. Tetapi ada seorang yang bijaksana yang menasihati Naaman supaya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Elisa. Dan bacaan pertama menyampaikan kepada kita bagaimana Elisa akhirnya membasuh tubuhnya dan mengalami kesembuhan. Sesuatu yang sederhana tetapi membutuhkan iman. Di bacaan Injil kita melihat bagaimana Yesus yang berjalan kemudian berjumpa dengan penderita kusta. Tetapi para penderita kusta menyadari penyakitnya, menyadari dirinya tidak mau mendekat jauh, lebih dekat dari Tuhan. Mereka berdiri agak jauh dan berteriak. Tetapi kita melihat bagaimana Yesus mau memandang mereka dan berkata, ya tentunya pada saat itu bila Yesus mau memandang, tentunya Yesus mau mendekat kepada penderita kusta ini. Dan Yesus berkata, tidak berteriak. Artinya kembali bahwa Yesus mau mendekat kepada penderita kusta yang pada saat itu atau pada saat ini pun terkenal penyakit yang menular. Tetapi Yesus mau mendekat dan menyampaikan pesannya kepada mereka. Kembali pesan yang sederhana. Pergi, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Sesuatu yang sederhana, pesan sederhana, perintah sederhana, tetapi membutuhkan iman yang luar biasa. Penderita kusta dikucilkan oleh masyarakat dan bisa jadi mereka juga mengucilkan diri supaya anggota keluarga atau masyarakat tidak tertular oleh penyakitnya. Tetapi Yesus meminta mereka untuk pergi dan memperlihatkan diri kepada imam-imam. Ya mungkin kalau sekarang saya tidak tahu suster imam kalau didekati penderita lepra lari atau tidak tahu juga. Tetapi penderita kusta diminta oleh Tuhan untuk pergi memperlihatkan dirinya dan itu semua mereka lakukan. Mereka pergi dan akhirnya mengalami kesembuhan. Dan persamaan lagi di bacaan pertama dan kedua bacaan Injil, bagaimana Naaman setelah mengalami kesembuhan, Naaman menemui Elisa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan Elisa berjanji untuk tidak
memberikan kurban bakaran selain Allah Israel, selain Tuhan. Bacaan Injil pun juga menyebutkan kepada kita bagaimana orang Samaria dan hanya orang Samaria yang disebutkan sebagai orang asing yang setelah menyadari kesembuhannya, setelah menerima rahmat Tuhan, setelah mengakui bahwa Tuhan yang memberikan kesembuhan, orang Samaria ini pergi untuk menemui Yesus kembali dan mengucap syukur kepadanya. Ucapan syukur, pengakuan akan kesembuhan yang datang dari Tuhan, meskipun tampaknya sederhana, menjadi buah dari kunjungan Tuhan, buah dari karya Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan tentunya ini menjadi undangan kita semua dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menghidupi iman kita. Bacaan kedua, Santo Paulus menyampaikan kepada kita bahwa seringkali kita menyangkal Tuhan, seringkali kita tidak setia kepada Tuhan. Tetapi kenyataan yang lebih besar adalah Tuhan tetap setia kepada kita, karena Tuhan tidak dapat menyangkal dirinya. Dan ini iman yang harus kita hidupi dalam kehidupan kita. Kita mau percaya kepada Tuhan yang mampu menyembuhkan, yang mampu berbuat sesuatu yang luar biasa, Tuhan yang mau mendekat kepada kita, menolong kita, membantu kita dari segala kekurangan, kesulitan, dan permasalahan kita. Hanya saja kita perlu mungkin menurunkan standar kita. Mungkin kita memikirkan bahwa Tuhan mau menolong dengan hal-hal yang luar biasa, dengan hal-hal yang spektakuler. Tetapi kenyataannya dalam bacaan pertama dan bacaan kedua, pesan Yesus, perintah Yesus sederhana. Mandi di Sungai Yordan yang menurut orang tidak lebih baik dari sungai di tempat lainnya atau di tempat asalnya, untuk pergi menunjukkan dirinya kepada imam-imam, menyadari bahwa sebagai seorang yang penderita lepra, penderita kusta, harus pergi memperlihatkan dirinya, sebuah perjalanan iman, sebuah kehidupan iman yang luar biasa. Dan tentunya Tuhan menganugerahkan iman ini kepada kita semua. Asalkan kita mau setia kepada Tuhan, kita mau percaya kepada Tuhan. Setelah kita percaya pada kerahiman Tuhan yang mampu melakukan hal-hal besar dengan melalui hal-hal kecil, tentunya kita diajak oleh Tuhan untuk terus bersyukur. Pengalaman bersyukur juga dikritik atau ditegur oleh Tuhan. Bagaimana 10 orang yang juga telah mengalami kesembuhan, yang bisa jadi juga orang Yahudi, orang Israel, tetapi mereka tidak datang kepada Tuhan, yang juga adalah orang Yahudi yang memberikan kesembuhan. Mereka mengira mungkin imam-imam tersebut yang bisa memberikan kesembuhan, atau mereka mengenali Yesus, tetapi mereka tidak mau mengakui Yesus sebagai Tuhan yang memberikan kesembuhan. Perjalanan iman yang juga membutuhkan kesadaran, membutuhkan rahmat dan anugerah Tuhan. Maka kita diajak oleh Tuhan untuk terus melihat karya Tuhan dalam kehidupan kita, untuk terus menyadari tangan karya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita diajak oleh Tuhan untuk bersyukur atas hal-hal kecil yang terjadi dalam kehidupan kita, hal-hal besar yang terjadi dalam kehidupan kita, hal-hal luar biasa yang terjadi dalam kehidupan kita. Semuanya adalah karena rahmat, anugerah, dan kebaikan Tuhan. Di saat kita dipenuhi dengan rasa syukur, proses kesembuhan,
proses pencurahan rahmat, proses anugerah telah dimulai. Maka dengan rasa syukur yang mendalam, rasa syukur yang besar, rasa syukur yang dipenuhi dengan iman, kita mau datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan memandang kita, Tuhan mau mendekat kepada kita, Tuhan mau menyampaikan sabdanya kepada kita, dan kita mau mendengarkan, dan apa yang kita mohonkan terjadi dalam nama Tuhan, dan kita terus bersyukur akan kasih rahmat Tuhan dalam kehidupan kita.